Tanah bergetar ketika seekor komodo menerjang maju. Lidahnya yang bercabang menjulur mendeteksi aroma mangsa. Gigitannya tidak akan membunuh secara instan, tapi jika giginya menancap ke tubuh korban, permainan sudah berakhir. Predator ini tidak perlu menangkap mangsa sekarang juga. Cukup melukai lalu menunggu. Inilah strategi unik Komodo Dragon yang bisa menjatuhkan kerbau air 10 kali lebih besar dari tubuhnya sendiri. Tapi bagaimana caranya? Ketika saya mulai meneliti topik ini, saya kira akan menemukan jawaban sederhana tentang metode biologis berburu mereka. Ternyata saya malah menemukan salah satu perdebatan paling sengit dalam dunia biologi satwa liar. Ilmuwan bermusuhan, kebun binatang menolak bekerja sama, bahkan ada sabotase penelitian. Semua karena satu pertanyaan, apakah Komodo Dragon berbisa atau tidak? Mari saya ceritakan bagaimana pertanyaan yang tampak sederhana ini memicu kontroversi ilmiah yang berlangsung puluhan tahun dan mengungkap sisi gelap dunia akademis. Naga sungguhan dari Indonesia. Komodo Dragon hanya hidup di 5 pulau terpencil di Indonesia Tenggara, 4 pulau di Taman Nasional Komodo dan Pulau Flores. Untuk waktu yang lama, dunia barat menganggap mereka makhluk mitos. Cerita tentang kadal raksasa penghuni pulau-pulau ini beredar seperti legenda naga dalam cerita rakyat. Baru pada 1910, para ilmuwan barat mengkonfirmasi keberadaan mereka. Komodo biasanya memiliki berat sekitar 70 kg dengan panjang 2,5 meter, tapi spesimen terbesar yang terverifikasi mencapai 3,13 meter dan berat 169 kg. Yang membuatnya mengerikan bukan ukurannya, tapi 60 gigi melengkung setajam silet yang terus diganti sepanjang hidup mereka. Gigi-gigi bergerigi ini dirancang khusus untuk mencabik daging, dengan ujung berwarna oranye yang mengandung lapisan besi untuk menjaga ketajaman. Mereka bisa makan hingga 80% berat badan dalam sekali duduk. Seperti saya makan 190 burger sekaligus. Karena metabolisme lambat, komodo dewasa hanya butuh makan sekali sebulan. Tapi untuk mangsa besar, seperti kerbau air yang beratnya 550 kilo, strategi berbeda diperlukan. Misteri kematian tertunda. Disinilah misteri dimulai. Kerbau air punya tingkat pelarian 100%, setelah digigit komodo, mereka selalu berhasil kabur. Tapi beberapa hari kemudian, hewan itu ditemukan mati. Bagaimana komodo bisa membunuh mangsa yang jauh lebih besar tanpa menangkapnya langsung? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya teori bakteri berbahaya. Mulut komodo yang berliur dianggap penuh bakteri jahat yang masuk ke luka dan memberikan pukulan mematikan. Teori ini diajarkan di mana-mana dan masih sering diulang sampai sekarang. Seluruh gagasan ini berasal dari buku tahun 1980 yang menggambarkan kerbau air yang terinfeksi setelah digigit komodo. Tapi tidak ada data pendukung sama sekali, hanya spekulasi yang entah bagaimana berkembang menjadi fakta yang diterima umum. Dalam sains, klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa, dan bakteri sebagai senjata biologis adalah klaim yang sangat luar biasa. Dr. Brian Fry dan revolusi pemikiran Nepal. Masuki Dr. Brian Fry, profesor toksikologi dari University of Queensland yang membalik dunia sains, terbalik. Fry menemukan sesuatu mengejutkan. Komodo sebenarnya jauh lebih bersih dari yang kita kira. Setelah makan, mereka menjilat bibir dan menggosok kepala di serasah daun untuk membersihkan diri. Mulut mereka punya gigi putih berkilau dan gusi merah muda bersih. Lebih lagi, komodo punya sistem kekebalan sangat kuat dengan antimikroba ampuh di serum darah mereka. Logika sederhana. Tidak mungkin mereka membudidayakan bakteri berbahaya, tapi sekaligus sangat resistan terhadap bakteri. Tim Fry bahkan menguji beban bakteri di mulut komodo dan menemukan tingkat bakteri lebih rendah dari singa, anjing, bahkan anak 3 tahun yang menggigit pergelangan teman sekelasnya. Lalu dari mana infeksi pada kerbau air? Jawabannya sederhana tapi mengejutkan, air kotor. Di pulau-pulau ini,
Kerbau air hanya punya akses ke kolam berbatu yang tergenang, terisi kotoran dan mendidih di bawah sinar matahari tropis. Ketika merasa terancam, mereka melompat ke air dengan luka terbuka. Pada dasarnya melarikan diri ke limbah hangat. Penemuan racun yang kontroversial. Tapi Fry menemukan petunjuk untuk jawaban sebenarnya dalam penelitian lama. Eksperimen mengerikan tahun 1980-an menggambarkan kambing yang digigit komodo menunjukkan gejala aneh. Luar biasa tenang seperti dibius, pusing, masalah koordinasi, dan berdarah lebih lama tanpa pembekuan. Ini terlihat seperti gejala keracunan. Dengan petunjuk ini, tim Fry berangkat mencari racun. MRI pada kepala komodo mengungkap kelenjar racun di mandibula. Analisis DNA menemukan gen yang mengkode protein beracun kompleks, campuran serumit ular berbisa. Ketika diuji pada tikus, racun ini menyebabkan hipotensi, antikoagulasi, dan kematian. Racun hipotensi membuat mangsa pusing dan tidak bisa kabur, sementara antikoagulan mencegah pembekuan darah. Jadi racun, bukan bakteri, adalah senjata komodo. Masalah terpecahkan. Perang sains yang tidak terduga. Ternyata tidak. Yang mengejutkan, penelitian Fry menghadapi perlawanan luar biasa dari komunitas ilmiah. Beberapa kebun binatang tidak hanya menolak berpartisipasi, tapi menghubungi kebun binatang lain untuk tidak bekerja sama. Mereka menganggap tim Fry gila karena menantang teori bakteri yang sudah mapan. Ketika mencoba menerbitkan hasil, mereka menghadapi pertempuran setahun penuh dengan reviewer jurnal. Meski tidak ada yang bisa menyangkal sisi saintifiknya, mereka berdebat atas dasar ideologis. Jurnal menahan makalah selama 6 bulan, menunjukkan resistensi terhadap data yang menantang pandangan mapan. Dr. Julian White, kepala toksikologi Rumah Sakit Adelaide, bahkan mengkritik keras penelitian Fry. Dia menyatakan komodo tidak berbisa dan sama berbisanya dengan manusia karena gigitan manusia juga bisa menyebabkan infeksi serius. Kontroversi ini berlanjut sampai sekarang. Kebenaran yang kompleks. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Fry menjelaskan racun ada dalam peran pendukung, bukan senjata utama seperti ular. Pengamatan lapangan menunjukkan 75% serangan berhasil membunuh mangsa dalam beberapa menit dari kerusakan mekanis arteri terputus atau organ vital rusak. Tapi 25% sisanya berdarah selama 2-3 jam dengan komodo menggigit berulang kali. Tidak ada pembekuan darah, hewan menjadi lemah dan tidak bisa kabur. Racun menambah persentase keberhasilan berburu, membawa komodo ke level super predator dengan tingkat keberhasilan 90%, jauh lebih tinggi dari singa. Tentang kasus gigitan manusia yang tidak menunjukkan efek racun, ada perbedaan antara gigitan defensif dan gigitan predator. Di kebun binatang, sebagian besar adalah gigitan cepat untuk menjauhkan ancaman, bukan gigitan predator yang menjepit dan mengunyah. Bahkan ular paling berbahaya tidak selalu menyuntikkan racun. Kebanyakan adalah gigitan kering. Mengapa kontroversi ini penting? Perdebatan komodo ini mengungkap sesuatu yang lebih dalam tentang dunia sains. Senior scientists yang membangun karier berdasarkan teori bakteri harus mengakui mereka salah selama beberapa dekade. Ego dan reputasi jadi taruhan. Fry berspekulasi resistensi ini terjadi karena alasan sosial, interpersonal, bahkan kecemburuan profesional. Yang lebih mengejutkan, komodo ternyata punya kecerdasan setara anjing. Mereka bisa dilatih, mengenali individu berbeda, bahkan bermain dengan mainan. Kecerdasan ini mungkin berperan dalam status super predator mereka. Jadi apakah komodo dragon berbisa? Jawabannya tergantung definisi. Jika berbisa berarti sistem injeksi seperti ular, jawabannya tidak. Jika berarti memproduksi senyawa toksik untuk berburu, jawabannya ya. Yang pasti, mereka adalah predator luar biasa efisien dengan kombinasi unik kerusakan mekanis dan efek racun. Kontroversi ini mengingatkan kita bahwa sains tidak selalu hitam putih, dan bahkan pertanyaan paling mendasar bisa memiliki jawaban kompleks.
Yang terpenting, kita harus selalu terbuka pada bukti baru, meski menantang keyakinan yang sudah mapan. Itu esensi sejati dari sains. Kalau kalian tertarik dengan kontroversi sains lainnya, jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten serupa. Drop di komentar. Menurut kalian, komodo berbisa atau tidak? Mari diskusi dengan respek dan berdasarkan fakta.